3 menit jadi melejit. Cari kerja makin sulit, kualifikasinya selangit. Kita harus gimana guys? Mulai kerasa gak sih kalau sekarang itu kita sudah di kondisi kalau buka lowongan kerja, baca syaratnya, usia maksimal 25 tahun, pengalaman minimal 3 tahun, S2 lebih diutamakan, bisa 5 bahasa, siap kerja di bawah tekanan. Kayak ginilah mau cari karyawan apa superhero. Tapi ya realitanya di 2025 ini cari kerja emang makin sulit. Bukan karena kamu bodoh, males atau gak capable ya, tapi karena ekspektasi pasar kerja makin tinggi, sementara lapangan kerja makin ketat. Nah teman-teman, kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang, lulusan baru tiap tahun nambah ratusan ribu orang. Perusahaan makin selektif karena ekonomi belum stabil, dan banyak posisi digantikan teknologi atau outsourcing. Kita ngomongin deh, ada AI, ada apa segala macam. Kalau kamu nggak update, ketinggalan. Artinya satu lowongan bisa dilamar 300 orang atau bahkan lebih. Dan kalau kita ngomong perusahaan besar, bisa ribuan yang daftar. Dan perusahaan cuma mau ambil orang yang siap pakai, minim training, bisa langsung kalau udah masuk set menghasilkan buat perusahaan. Makanya jangan heran kalau kualifikasinya makin selangit. Mereka pengen orang yang murah, multitasking, siap tempur. Tapi di sisi lain, saya mau kasih sudut pandang baru. Kalau perusahaan makin selektif, kalau cari kerja makin sulit, mungkin ini saatnya kamu tanya ke diri sendiri, kenapa nggak mulai bangun peluang sendiri? Banyak banget pengusaha kecil di Indonesia hari ini yang lahir bukan karena niat awalnya mau bisnis, tapi karena capek apply lamar kerjaan yang kualifikasinya absurd, bahkan bisa ke ratusan perusahaan. Saya punya contoh nyata. Saya punya teman, dulu dia tuh daftar kerja di bidang desain grafis, ditolak berkali-kali. Alasannya klasik, portofolio kurang, pengalaman kurang, usia kurang tepat. Akhirnya dia buka jasa freelance desain kecil-kecilan. Pelan-pelan teman-teman ya, dia bangun klien, dia bikin akun Instagram, portofolionya dia mulai meningkat. Hari ini dia justru hire orang lain buat bantuin proyeknya. Kalau dulu cuma nunggu diterima kerja, mungkin sekarang masih stuck. Nah, jadi kamu butuh action plan apa buat menanggapi situasi ini? Coba, yang penting teman-teman, asah kalian kamu supaya bisa spesifik dan aktual. Skill kayak komunikasi, problem solving, dan adaptasi itu lebih dicari daripada sekedar IPK tinggi. Lalu bangun personal branding online kalau bisnis kamu atau kalau kemampuan kamu membutuhkan portofolio. LinkedIn, Instagram, portofolio digital, biar kamu tuh ditemukan, bukan cuman dicari atau mencari gitu kan kita ngomong. Jadi mulai side hustle kecil juga bisa. Nggak perlu langsung gede. Jual jasa kecil, jual produk kecil, atau bahkan freelance proyek-proyek kecil. Lalu terbuka sama kolaborasi. Banyak banget peluang datang bukan cuma dari lamar kerja formal, tapi dari relasi, komunitas, dan proyek bareng. Ini saya makin sadar ya, pentingnya ini waktu sharing bareng sama teman-teman kita di The Entrepreneur Society. Kita tuh ngobrol soal sudut pandang dan gimana caranya survive di era kualifikasi selangit ini. Dan kesimpulannya cuma satu, yang bertahan dan menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif dan kreatif. Bahkan banyak pengusaha sukses hari ini lahir dari momen ketika mereka ditolak kerja berkali-kali. Penolakan itu malah jadi bensin buat mereka bangun jalannya sendiri. Sekarang saya pengen tantang kamu. Kalau kamu hari ini berhenti fokus cari kerja dan mulai fokus bangun peluang sendiri, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar teman-teman, karena ini mungkin dari sini kita bisa sambil belajar dan bisa juga kita ngelihat respon teman-teman seperti apa. Karena kadang satu langkah kecil itu yang ngebedain kamu dari ratusan orang yang masih stuck. Dan kalau kamu pengen jalan bareng komunitas yang isi orang-orang yang udah ngelewatin fase ini, belajar bareng, saling support, bahkan collab bareng, percaya deh perjalanan kamu bakal jauh lebih jelas. Sekarang pertanyaannya, kamu mau pilih apa? Mencari peluang atau menciptakan peluang? Pilihan di tangan kamu teman-teman. Semangat terus di Entrepreneur Society, go bold and beyond.